paling banyak disebabkan oleh bangsa jin. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana jin itu bisa masuk, bisa mengganggu, bisa menutupi jodoh seseorang? Nah, ini ada beberapa hal atau beberapa kategori yang menyebabkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Kang Muksin. Alhamdulillah. Kita bisa podcast lagi malam ini. Ya, alhamdulillah. Ada ilmu-ilmu baru yang mungkin nanti ya. Ya, banyak lah, banyak. Semoga apa yang jadi majelis kita, pertemuan kita, pembicaraan kita bisa memberikan manfaat lah untuk teman-teman pemirsa dimanapun. Amin, amin. Khususnya untuk penonton channel Cahaya dari Timur. Cahaya dari Timur. Insyaallah barokah. Jadi matahari terbit itu. Iya, matahari terbit. Supaya hatinya juga ikut terbit. Ya. Kan sekarang baru ini musimnya hijrah. Oh, iya. Menjadi sang pencerah. Iya, pencerahan hati. Di malam hari ini kita mencoba untuk mengangkat masih tentang kasus itu. Oh iya, iya. Kalau di episode yang lalu kita sudah berusaha untuk menjelaskan tentang sihir usaha dan segala macam seluk-beluknya. Nah, untuk malam ini kayaknya banyak yang berminat untuk mendengarkannya, khususnya para pemuda-pemudi, jombloan-jomblowati. Oh gitu, ya. Yang problemnya mungkin kok cari pacar susah, atau udah yang mau nikah kok gagal terus, gitu kan. Ya kesusahan lah dalam masalah tentang perjodohan atau perjodohan. Ini kalau dari sudut pandang dunia ruqyah seperti apa, Kang Hussein mengerti? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, masalah tentang perjodohan ya malam ini memang sesuatu yang menarik ya. Jadi kita kaji dari sisi ilmu terapi Qur'ani ya. Iya. Jadi bahwa ketika orang itu kok sulit menemukan jodohnya, itu ada sesuatu yang menghalangi. Misalkan dia udah kenalan lama gitu, cewek sama cowok udah kenal lama, begitu kok mau serius itu tiba-tiba kok si ceweknya itu merasa bahwa ini calon pendamping saya kok tiba-tiba tidak enak, wajahnya kok buruk dan sebagainya, atau sebaliknya ini ngelihat si laki-lakinya calon yang pengen dia dambakan jadi pendamping kok tiba-tiba kalau deket itu rasanya marah, tidak suka, jengkel, terus kemudian wajahnya kok jadi nggak enak lah, menceramkan dan sebagainya. Itu ada sesuatu yang menutupi. Bahasa gaulnya mungkin ilfil gitu. Ilfil gitu. Nah itu sebenarnya ada, kalau dalam kajian terapi Quran itu ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa kok dia itu kemudian tertutupi wajahnya. Yang tadinya cantik kemudian kok sepertinya menjadi jelek, atau yang tadinya ganteng kok tiba-tiba menjadi jelek dan sebagainya. Itu banyak, dan ini banyak kasus seperti ini, banyak kasus terjadi. Nah itu diantaranya itu adalah dia terhalusinasi sebenarnya. Si laki-laki atau perempuan terhalusinasi, kemudian menyebabkan pandangan dia itu melihat bahwa calon istri atau suami itu menjadi jelek. Pertanyaannya adalah siapa yang menghalusinasi ini? Tidak lain adalah adanya gangguan gaib. Gangguan gaib ini kalau dalam bahasa kita ya itu memang paling banyak disebabkan oleh bangsa jin. Nah pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana jin itu bisa masuk, bisa mengganggu, bisa menutupi jodoh seseorang? Nah ini ada beberapa hal atau beberapa kategori yang menyebabkan seperti itu. Oh juga bisa sihir, bisa nggak? Bisa. Nah, bisa ya? Karena begini, yang namanya gangguan gaib itu kan ada tiga kalau di kita ya. Jadi ada yang namanya masyu syaitan. Masyu syaitan itu adalah jin itu yang nempel ke seseorang sehingga dia mengganggu kondisi seseorang itu, entah tubuhnya menjadi terganggu sehingga menjadi sakit, kemudian atau mengganggu masalah psikisnya sehingga dia mudah marah, mudah sedih, menjadi penakut dan lain sebagainya,
Kemudian ada juga yang dikatakan sihir. Sihir itu kiriman orang, sama penyebabnya oleh bangsa jin. Hanya bedanya kalau masuk syaitan itu dia nempel sendiri, datang sendiri. Kalau sihir itu ada dikirim oleh orang, atau mungkin bahasa kita itu namanya dukun. Dukun itu adalah dia melihara banyak jin, dia jin collection, terus diminta untuk orang untuk merusak hubungan seseorang, sehingga yang tadinya udah pengen berjodoh, pengen menikah, akhirnya bubar. Dan ini banyak kasus itu yang terjadi ya. Ini untuk yang mungkin bisa kita bahas dari yang Masuk dulu ya. masuk. Nah itu rata-rata kenapa seseorang tah jombloan atau jomblowatinya itu ketempelan ketempelan atau diikuti atau dicintai sama iya. Jadi kalau dalam dunia terapi ru'yah, kenapa kok bangsa jin itu nempel ke seorang? Itu biasanya disebut dengan kasus masyul ngizki. Itu orang itu dicintai oleh bangsa jin. Jadi logikanya sederhana begini. Kalau misalkan Mas Wandi ya, Mas Wandi ini kan disukai oleh seorang wanita ya. Tentu saja dia akan bagaimana membentengi agar Mas Wandi itu tidak didekati oleh wanita lain. Posesif. Sama, iya. Jin itu kalau sudah mencintai seseorang, maka dia nanti akan melindungi bagaimana agar dia itu tidak ada yang merebut, termasuk orang. Sehingga dia akan melindungi bagaimana dia protektif sekali, sehingga tidak ada satu orang pun itu agar bisa memiliki dia. Nah, kenapa kok jin, pertanyaan adalah kenapa kok jin itu bisa cinta kepada seseorang? Itu biasanya satu, kalau seorang laki-laki itu biasanya dia sering senang telanjang dada, atau kalau bahasa Jawa itu senang ngeligo, telanjang dada saat tidur atau saat aktivitas? Dalam kondisi apapun. Dan ini laki-laki walaupun dia sudah kakek umur 80 tahun, kalau dia telanjang dada bagi bangsa jin itu masih tetap menarik, sehingga dia gampang akan dicintai oleh bangsa jin. Jadi ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dia akan bentengi agar siapapun tidak mendekat. Termasuk kalau ada wanita yang mau mendekat orang ya, maka dia akan mengkamuflase, menghalu tadi, agar dia itu kalau melihat calonnya itu seolah-olah melihat rupa yang sangat buruk, sehingga akhirnya dia tidak mau, nggak mengenakan, dibuat agar dia tidak senang, kemudian dia pergi. Kalau perempuan tadi, yang kalau laki-laki dia senang yang telanjang dada gitu ya. Sekaligus ini juga jadi terapi bagaimana agar kita itu tidak dicintai oleh bangsa jin. Tutuplah Allah. Kalau bangsa jin yang wanita, kenapa wanita, seorang wanita di bangsa jin itu biasanya kalau orangnya itu tipikalnya itu sedih kan, gampang sedih, gampang galau, gitu. Moodnya itu buruk ya, sehingga dia itu gampang terus. Nah, ini sering terjadi. Contoh yang pernah kita tangani adalah yang pernah kita ketemu adalah dia broken home, atau mungkin pernah mengalami trauma apa, sehingga hatinya itu sedih. Nah, kesedihan itulah yang kemudian menarik bangsa jin untuk masuk dalam dirinya. Dia dicintai oleh bangsa jin, sehingga alhasil siapapun yang mau mendekat, dia akan mengkamuflase agar orang itu melihat dia itu seolah jadi, akhirnya jadilah dia perawat atau perjaga tua. Ini dalam kasus masru. Ya. Nah, itu untuk yang kaitannya dengan telanjang dada itu tadi ya. Nah, kalau cowok kan biasa kalau habis aktivitas sumo. Nah, Ya. itu kalau misalnya nih telanjang tapi cuma pakai kaos silet gitu, apa bisa sedikit? Ya daripada tidak sama sekali lah, sudah lebih menutup itu ya. Iya. Yang penting tidak tidak vulgar gitu. Harus ada sensornya sana-sana. Ya. Baik Kang, nah terus nih Kang, kalau untuk terutama kan saat kita mandi, nah seperti apa nih? Nah, sebenarnya agama kita itu, Islam itu sudah sangat memberikan solusi yang baik sekali agar kita itu tidak
terkena gangguan gaib. Dari mulai masuk kamar mandi kan kita sudah dihimbau untuk berdoa. Doanya masih ingat? Allahumma ini as'aluka minal khubuthi wal Al-Khaba'ith. Itu sudah pertama kali sudah tidak ada. Masuknya sudah harus ditata dulu, mulai masuknya pakai kaki kiri karena kita masuk ke area-area yang kotor itu. Di dalam pun itu juga adabnya. Apa adabnya? Jangan telanjang. Tetap pakai telesan walaupun itu celana pendek ya. Tapi jangan sampai itu terbuka semuanya, vulgar semua, dibulak semuanya, jangan. Itu karena tadi bisa mengundang bahaya jin. Tetap tertutup, ya tertutup. Kemudian di sana jangan sampai kita bersuara, apalagi nyanyi-nyanyi. Karena ketika kita itu berbicara di sana, maka itu juga bisa menimbulkan godaan bangsa jin. Jadi pada intinya satu, doa sebelum masuk kamar mandi. Doa masuk, adabnya di dalam kamar mandi juga dijalankan. Itu juga tidak berlama-lama di kamar mandi. Ya, dan jangan konser di sana. Iya. Nyanyi-nyanyi gitu. Jangan sampai itu ya. Itu makanya ada. itu lagunya Jawa justru sama Ya, RT. ini jangan sampai. Baik. Nah, terus ini apa Kang? Sebelum kita berbicara tentang cara penanganannya ya, terus ini kan itu kan tadi yang masuk atau gangguan, gangguan yang datang sendiri akibat ulah kita sendiri, ya, kesalahan kita sendiri kan ya. seperti itu. Nah, untuk yang kasus sihir penghalang jodoh itu ciri-ciri utamanya apa? Ya, jadi sebenarnya begini. Sihir itu sebenarnya kan ada dukun ya. Dukun ini kan dia punya koleksi bangsa jin, koleksi. Nah, terus ada orang yang meminta, gitu. Pak dukun, saya minta itu si A, tolong dia dibuat sakit, atau dibuat mati, atau dibuat dia tidak berjodoh selamanya. Sehingga ada orang yang meminta, ada dukun yang bekerja, kemudian dukunnya akan mengirimkan jin koleksinya itu untuk menyakiti. Pertanyaannya sekarang begini ya, bagaimana ini bisa orang ini meminta kepada dukun untuk menyakiti orang? Pasti ini dua orang ini, ada orang meminta dan sasaran ini pasti ada hubungan nih sebelumnya. Nah, biasa nih orang ini dia punya dendam atau punya sakit hati yang pernah kita tuh misalkan, gitu. Ada orang yang cinta sama wanita, tapi dia ditolak. Akhirnya dukun bertindak. Atau begini, laki-laki perempuan sudah sama-sama cinta, orang tua tidak merestui, akhirnya dukun bertindak, gitu ya. Ordernya banyak, ya ordernya banyak. Artinya apa? Sebenarnya ini masalah hati. Masalah hati. Dia karena marah, dia jengkel, dia mangkal dengan seorang, dia tidak mampu untuk membalas secara langsung, akhirnya dia menyuruh orang. Nah, yang disuruh ini dukun, gitu mas. Kahin ya, bisa kahin, spesifiknya kahin gitu. Kemudian dukun ini yang akan membuat sebuah media yang ini nanti akan terbaca oleh bangsa jin bahwa ini loh sasaran. Media ini banyak. Kalau di Jogja dulu pernah kita ceritakan, paling banyak itu media adalah tulang, maku, tanah kuburan, telur, dan ini yang pernah saya temui. Jadi, ya itu. Makanya ini hati-hati betul. Bisa pakai media foto. Nah, biasanya orang yang punya pacaran itu kan pasti punya foto. Iya. Ataupun barang yang miliknya ya. Milik seseorang itu. Nah, itu kan punya dia. Nah, sesuatu yang pernah dipakai oleh seseorang itu, gitu, ada keringat yang pernah nempel. Ini akan tercium oleh bangsa jin. Sehingga ini loh, ini sasaranmu. Orang pemilik ini yang bau keringatnya kayak gini loh, ini sasaran. Ya, apalagi sudah ada foto, terus media mungkin baju ataupun topi misalnya gitu ya. Plus alamat gitu ya. Iya, jadi begini. Kalau biar mudah untuk mengklasifikasi, mengkategorikan ya. Jadi kalau media alat pengirim sihir itu sebenarnya kita bagi ada 4. Tanah, air, udara, api. Tanah, air, udara, api. Itu semuanya bisa dijadikan media untuk mengirim sihir. Contoh yang saya
kasih misalnya udara ya, udara ini biasanya lewat foto. Nah tadi yang saya ceritakan, orang yang sudah pernah pacaran itu kan biasanya punya foto Mas. Iya, iya. Ketika dia ditolak atau orang tuanya tidak setuju, akhirnya jangan ke kahin, ke dukun. Nah, dukun ini minta mana yang model, ini loh dia ngasihkan foto. Nah foto inilah yang kemudian jadi media untuk sebagai alamat jin nanti untuk menyakiti. Dan ini pernah kita tangani pernah. Ciri-cirinya terkena, jadi perbedaannya antara masuk dan sihir itu tadi. Oke ya, ini tadi ke ciri-ciri ya. Ya. Paling gampang kelihatan secara fisik itu muncul keluar. Keluarnya biasanya sakit kepala. Iya. Nah kalau masuk itu keluarnya biasanya kepala bagian depan. Kalau sihir kepala bagian belakang. Yang kedua pundak berat. Kemudian tulang ekor panas. Itu kalau sihir. Kalau yang sakit di depan, sesek gitu kan. Kalau depan kan biasanya sesak nafas. Itu masuk atau ketembalan. Tapi kalau belakang pundak panas atau tulang ekor sakit, itu bisa ini kasus sihir. Berarti ciri sihir paling utama adalah keluhannya di bagian area belakang. Area belakang. Antara kepala sampai tulang ekor. Iya. Kalau bagian depan itu ciri-ciri masuk. Nah sekarang ini juga perlu ditambahkan lagi. Satu, apakah dia sering lupa rukang suara? Yang kedua, mimpi buruk. Yang ketiga, mudah marah. Nah kalau ada ketiga ini bisa dipastikan bahwa keluhan yang tadi dialami bukan medis tapi non medis. Tadi ketika sudah ketemu non medis tinggal mana kasusnya. Kalau bagian depan biasanya kasus masuk, kalau belakang kasus sihir. Jadi paling mudah membedakannya bisa kita simpulkan jika sulit jodohnya itu dari gangguan masuk setan atau dicintai bangsa jin, itu adalah keluhannya rata-rata di area depan. Entah dadanya sesek atau bermasalah dalam perut. Ya bisa. Bermasalah perut dan kepalanya pusing di area depan. Ciri khas utama kalau terkena gangguan masuk setan atau dicintai bangsa jin. Dan untuk ciri khas sihir atau sihir penghalang jodoh atau tali gantung jodoh apa ya itu bahasa Jawa. Nah itu pasti ada keluhannya di bagian belakang, entah kepala bagian belakang pusing atau bisa migrain, bisa migrain, terus area pundak juga berat, dan di area punggung sampai tulang ekor itu pasti ada keluhan, entah rasa panas, entah rasa pegel yang mengeram gitu. Seperti itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua dan juga bisa menjadi deteksi kita masing-masing, kira-kira di dalam tubuh kita atau yang kita rasakan ada tidak keluhan seperti itu. Kalau ada ya sebaiknya langsung diikhtiarkan ya, supaya tidak jomblo sampai akhirat. Dan untuk selanjutnya yang selengkapnya bagaimana cara penanganannya, terus detoksifikasinya, perbentengan, ruqyah mandirinya lah bisa dikatakan seperti itu. Insya Allah akan kita bahas di next video dan nanti linknya bisa dilihat di atas atau di kolom deskripsi. Jadi tetap ikuti terus channel Cahaya dari Timur supaya kita bisa saling berbagi kemanfaatan untuk umat Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.